Jumpa lagi dengan saya, Martin Kanginan. Kita lanjutkan pembahasan kita dari buku pelajaran fisika untuk SMA MA kelas 11 jilid 2. Jawaban uji kompetensi bab 1. Dinamika benda tegar part 4. Ya. Kita sekarang masuk ke part 4. Soalnya diambil dari buku ini, jadi bisa Anda lihat nanti. Itu adalah nomor 29 ya. Jadi kalau Anda lihat nomor 29 ini, di sini ada nomor 29. Ya, jadi soalnya persis ya, jadi di sini hanya jawabannya nggak ada. Jadi sebuah cincin melingkar tipis M dan jari-jari R diputar terhadap porosnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, ini ada cincin tipis seperti cincin yang Anda pakai itu. Nah, diputar terhadap porosnya dengan kecepatan sudut omega. Jadi awalnya ini adalah kecepatan sudut awalnya adalah omega. Ya, jari-jarinya R dan cincin ini masanya M. Ya. Itu pertama. Kemudian setelah itu dua benda masing-masing bermassa M, jadi di sini ada dua benda bermassa M, diikat pada ujung-ujung diameter cincin yang saling berseberangan. Jadi yang satu ditaruh di sisi kiri, yang satu ditaruh di sisi kanan. Tentu jarak ini R besar, ini juga R besar sama. Kemudian diputar, dia akan berputar terus ya. Jadi ini dilekatkan, dia akan berputar terus. Tapi sekarang cincinnya berputar dengan kecepatan sudut omega aksen. Nah, berapakah omega aksen ini? Dinyatakan dalam omega. Itu soalnya kira-kira. Nah, seperti kita mulai dengan teorinya dulu. Teori menyatakan kalau tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, tidak ada gaya luar, jadi sigma eksternalnya 0. Jadi yang ada cuma gaya-gaya dalam, seperti gaya tumbukan, gaya kontak. Ya, itu ada di dalam bidang itu, di dalam benda itu sendiri, sistem benda itu sendiri. Maka dia akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut ya. Momentum sudut itu L ya, bukan P. Kalau momentum linear P. Kalau bendanya satu, maka momentum sudut L ya. L awal akan sama dengan L akhir. Ya. Kalau bendanya ada dua, maka momentum sudut awal benda satu ditambah momentum sudut benda awal benda 2 akan sama dengan momentum sudut keduanya pada saat akhir. Biasanya akhir itu dikasih aksen. Gitu. Ya, dan kemudian Anda ingat bagaimana menghitung momentum sudut. Kalau untuk benda pejal jelas rumusnya hanya ini. Ya, momentum sudut adalah momen inersia kali kecepatan sudut. Ya, momen inersianya ini dihafalkan kan? Kemarin sudah. Kalau silinder pejal itu setengah mr kuadrat, kalau silinder berongga seperti ini tuh silinder berongga ya. Jadi cincin tipis ini kita bisa anggap sama dengan silinder berongga. Ya. Nah, silinder berongga itu momen inersianya terhadap poros itu mr kuadrat, ya, mr kuadrat. M itu masanya, kebetulan di sini masanya M. Jari-jarinya R kuadrat. Ya, jadi kalau di awal ini yang ada cuma cincin ini ya, jadi momen inersianya mr kuadrat. Ya, maka Anda langsung bisa ngitung L ya. Ini L awal, hanya ada cincin ya. Hanya ada cincin, yaitu akan sama dengan I kali omega. Ya, omega tentu omega awal ini maksudnya. Nah, I-nya adalah mr kuadrat. mr kuadrat. Omega awalnya sama dengan omega. Nah, ini L awal. Kemudian dilekatkan dua benda bermassa. Nah, ini adalah partikel. Ada dua. Nah, kalau momen inersia partikel itu bisa dihitung dengan dua rumus. Kalau yang diketahui kecepatannya dan porosnya diketahui, maka dia seperti kemarin RMV. R itu jarak dari poros tegak lurus vektor kecepatan. Kemarin sudah ya. Tapi bisa juga dihitung dengan I kali omega. Cuman I-nya
bukan I benda tegar, tapi I partikel. Nah, I partikel itu momen inersia partikel dihitung dengan rumus ini. Sigma MI RI kuadrat. Kalau masanya cuma 1, M1 R1 kuadrat. Tapi di sini kan ada 2. Maka momen inersia partikel di sini kan ada 2. Jadi sigma MI RI kuadrat. Tapi ada 2. Jadi akan sama dengan M1 R1 kuadrat. Misalnya benda 1 itu ini. Benda 2-nya ini ditambah M2 R2 kuadrat. Nah, seperti ini. M1-nya M, M2-nya juga M. Jadi ini M, jari-jarinya sama R, jadi ini MR kuadrat ditambah MR kuadrat. Sehingga momen inersia partikel di sini, 2 ini adalah kalau ditotalkan 2 MR kuadrat. Nah, tentu momen inersianya sekarang ada 2, yang satu cincin. Jadi momen inersia yang harus kita hitung momen inersia total. Yaitu momen inersia cincin ditambah momen inersia partikel. Nah, momen inersia cincin tetap tidak berubah ya. Jari-jarinya nggak berubah, masanya juga nggak berubah. Jadi MR kuadrat. Ya, masih sama seperti ini. Tapi sekarang ditambah dengan massa partikel. 2M R kuadrat. Perhatikan ini massa partikel M besar, massa cincin M kecil. Jadi kalau R kuadratnya Anda keluarkan, ini jadi M tambah 2M R kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang Anda hitung L-nya ini. L akhir ini kan, ini akhir ya. Ini keadaan awal, cincin saja. Ini keadaan akhir. Cincin plus 2 partikel. Maka momen inersia akhir itu di sini karena kita sudah menghitung momen inersia dari partikel, jadi kita pakai I omega. Ya, rumusnya. Nah, cuma momen inersianya sekarang ini. Ya. M ditambah 2M kali R kuadrat. Momen inersianya tentu momen inersia akhir, omega aksen. Nah, ini yang ditanya. Inilah L akhir. Nah, di sini tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Tidak ada di situ dikasih gaya dari luar. Sehingga berlakulah hukum kekekalan momentum. Ya, berlakulah hukum kekekalan momentum. Ya. L awal sama dengan L akhir. Nah, L awalnya tadi sudah ini MR kuadrat omega. L akhirnya barusan kita hitung ini M kecil ditambah 2M besar R kuadrat omega aksen. Dengan demikian sekarang kita bisa hitung ya. R kuadratnya kita coret. Yang ditanya itu ini. Ya, jadi sekarang bisa kita dapat omeganya, omega aksennya ya. Jadi omega aksen akan sama dengan yang kiri M omega dibagi yang kanan M tambah 2M. Nah, ini jawabannya ya. Dan kalau Anda lihat di buku ini ya, jawaban A ya, omega kali M, hanya dibalik ya. Jadi jawabannya A. Di situ dibalik aja omega kali M per M kecil tambah 2M besar. Itulah nomor 29. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Berikutnya kita masuk ke nomor 31 ya. Kalau Anda lihat nomor 31 di sini. Ini ada gambar persis seperti ini, diketahui gambar ya. Persis seperti ini. Ini M 9 kilo, ini disebut tegangan kabel kanan, ini kabel kiri. Yang ditanya adalah tegangan kabel kanan, ini 0,9, ini 1,2. Jadi kalau saya baca soalnya seperti ini. 2 kabel digunakan untuk menopang massa 9 kilo. Jadi ini ada 2 kabel digunakan untuk menopang massa 9 kilo. Ya, ini anggap aja massa batang ini kayaknya ya. Horizontal ya, jadi pada batang horizontal ya, jadi ini massa batang ini. Dengan panjang 2,1 meter. Jadi kalau Anda lihat ini 2,1 meter. Ya. Dan massa 21 kg. Nah, di sini ada massa 21 kg. Seperti ditunjukkan gambar, di mana massa 21 kg ini digambar kelihatan ke sana 0,9, ke sana 1,2.
tegangan T dalam kabel kanan. Jadi tegangan dalam tabel kanan ini berapakah? Jawabannya bisa 140 Newton, 165 Newton, dan seterusnya. Ya. Maka untuk menyelesaikan soalnya, Anda harus ingat teori dulu, ya. Yang pertama kita tentu harus meninjau. Apa yang kita tinjau? Yang kita tinjau itu ini, benda tegarnya, batang. Jadi yang kita tinjau itu batang ini. Benda tegar kita itu batang. Berarti, ya, jadi benda pejalnya adalah batang horizontal. Berarti kita harus gambar gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Dan gaya-gaya itu sudah Anda kenali ya. Pertama gaya berat, kalau ada kontak dengan benda gaya normal. Kemudian kalau bidang permukaannya agak kasar, itu ada gaya gesek, tapi di sini tidak ada keterangan, jadi ini dianggap licin, jadi gaya gesek ini nggak ada, dan di sini ada tegangan tali tentu. Oke, ya. Jadi kita gambar dulu, ya. Bagaimana? Pertama gaya berat ya. Ini batang, di tengah-tengahnya kira-kira di sini ada gaya berat. Nah, batang ini masanya 9, ya. Jadi ini Mg 90 Newton ini. Ya, 90 Newton. 9 kali 10. Kemudian yang kedua, sebetulnya ini gaya normal ya. Jadi ini gaya normal sebetulnya ini ya. Kalau ini di tengah-tengah, jadi kalau ini 2,1, ini berarti 1,05. Ya, 2,1 dibagi 2. Di tengah-tengah, anggap batangnya homogen. Kemudian di sini 1,2 berarti di sebelah sini ya. Nah, sebetulnya yang neken ini kan gaya normal ini ya. Gaya normal, dia neken batang gaya normal. Tapi gaya normal ini sama dengan gaya berat. Ya, jadi kalau kita keluarkan benda kecil ini, di sini ada gaya berat. Kemudian batang akan mengerjakan gaya normal ke atas. Tapi ini gaya normal ini bekerja pada benda M. Maka benda M akan memberi gaya normal ke bawah. Ya, gaya normal ini sama dengan berat dia. Ya, karena ini semuanya sama ya, yang anggap aja berarti ini M1 dong ya. Ini kita bikin M1. Ini kita bikin M2. Ya. M2-nya 21 berarti 210 ini. Oke, itu sudah gaya berat. Kemudian gaya normal juga sudah. Sekarang tegangan tali. Nah, di ujung ini ada tali. Ya, maka ini akan menarik tali ke bawah kan. Batang ini akan menarik tali ke bawah. Itu bekerja pada tali. Tali akan memberi gaya tegangan ke atas. Taruhlah ini T2. Yang di sini T1. Ya. Jadi ini akan menarik batang ke atas. Ini akan menarik batang ke atas. Ini T1 ini yang disebut dengan T. Ini yang ditanya. Ini tidak ditanya. Oke, seperti itu. Jadi pertama kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada batang. Ternyata ada 4 ya. Gaya berat batang. Gaya berat beban. Tegangan tali di ujung-ujung. Ada 4. Kemudian kita anggap benda tegarnya seimbang. Ya, dalam posisi seperti itu seimbang. Nah, kalau seimbang, maka pertama kita berusaha pecahkan dengan sigma torsi terhadap poros sembarang. Itu sama dengan 0. Ya, dan Anda sudah tahu torsi itu kemarin sudah lengan momen kali gaya. Ya kan? Lengan momen adalah dari poros tarik tegak lurus gaya. Ya, sudah. Kemudian kalau searah jarum jam itu min, kalau berlawanan arah jarum jam plus. Nah, ya, gitu. Nah, di sini kalau untuk kasus ini, kasus keseimbangan, kita ada tips pilih poros. Ya, kalau poros yang kita pilih itu tepat, mungkin kita hanya perlu satu persamaan ini. Ya, nah, tips pilih poros itu adalah yang pertama. Jangan pilih yang poros, misalnya kita kasih nama ya. Kita kasih nama lah ya. Ini A, ini ada gaya kan. Ini ada gaya B, ini ada gaya C, ini ada gaya D. Jadi porosnya itu ada 4 kan. Bisa pilih di A, pilih B, pilih C, pilih di D. Nah, tips pilih poros yang pertama adalah jangan pilih di mana gaya diketahui. Jangan pilih di mana gaya diketahui. Ya. Karena torsinya bisa kita hitung itu kalau gayanya diketahui. Jadi kalau Anda lihat B diketahui gayanya 90, ya, B diketahui.
Jadi B jangan dipilih sebagai poros. C juga diketahui 210 Newton, jangan dipilih sebagai poros. D ditanya. Nah, yang kedua, jangan pilih di mana gayanya ditanya. Karena kalau Anda pilih di mana gaya ditanya, nanti gayanya hilang. Tidak bisa dihitung. Nah, di D ini kan gayanya ditanya, jadi jangan dipilih juga. Ya. Jangan dipilih juga ini. Karena ditanya. Tuh. Nah. Yang ketiga tinggal satu. Ya, kita usahakan tips pilih poros itu ya banyak gaya tidak diketahui. Kalau ada 2-3 gaya, yang penting yang paling banyak gaya tidak diketahui. Ya, paling banyak gaya tak diketahui. Dan tentu tidak ditanya. Nah, di sini kan gaya T2 tidak diketahui dan tidak ditanya. Jadi inilah yang kita pilih sebagai poros. Nah, mudah-mudahan dengan milih poros yang betul kita cukup pakai persamaan ini. Tapi kalau kita sudah pilih poros dengan benar, tapi masih belum bisa diselesaikan, maka terpaksa Anda akan gunakan, ya kalau masih belum bisa selesai, gunakanlah dua dalil keseimbangan lain, yaitu resultan gaya translasi pada sumbu X sama dengan 0, resultan gayanya pada sumbu Y 0. Ya, ini terpaksa kita gunakan kalau ini tidak selesai. Ya, tapi kita biasanya untuk soal seperti ini cukup kalau benar kita akan dapat itu. Oke. Sekarang kita lihat ya. Ya. Ini soalnya, sorry ya. Ini soalnya. Jadi nah, sekarang mari kita kerjakan berikutnya. Ya, jadi sigma torsi porosnya udah kita pilih di A ya. Jadi A sebagai poros sama dengan 0. Nah, berarti gaya T2 dicuekin. Ya, cuekin aja karena nggak ada gunanya, torsinya 0 kan. Ini sudah nggak ada. Jadi tinggal 3 gaya, 1, 2, 3. Anda mulai dari sini, ujungnya diputar terhadap A. Ini kan ujungnya diputar terhadap A kan, begini kan. Ujungnya diputar terhadap A. Nah, ke sana. Ini ujungnya diputar terhadap A ke sana. Yang ini ujungnya di sana, no. Ke sana. Ya. Kemudian ini sarah jarum jam, min. Ini sarah jarum jam, min. Ini berlawanan dari jarum jam, plus. Itu pertama. Ya. Nah, kemudian Anda mulai dari M1G ini 90 ya. Jadi kan ingat lengan momen kali F. Ya. Oke, lengan momennya dulu. Ya. Yang 90. Atau kita tukar juga nggak apa-apa ya. 90 dulu nggak apa-apa. Kali. Nah, porosnya apa sih? A. Dari A kan? Nah, dari A ditarik tegak lurus gaya. Kan ini. Nah, ditarik A tegak lurus gaya. Berarti AB. Kan begitu. Kemudian min. Nah, kemudian yang kedua ini min 210. Ya. Nah, ini gayanya. Dari poros tarik tegak lurus. Nah, ini. AC. Jadi selalu A ini. Di sini tinggal C. Oke. Sekarang yang ini. Plus. Ya toh, plus toh. T. Nah, ini yang ditanya T. Nah, Anda lihat ini gayanya. Dari poros tarik tegak lurus. Dari poros tarik tegak lurus. AD. Jadi Anda perhatikan selalu dari A. Poros itu selalu dari A. A apa? A apa? A apa? Dan perhatikan yang ditanya T. Oke, sekarang Anda lihat saja AB berapa? Ya. AB sudah tadi 1,05 ya. Ini 1,05. Nah, jadi ini tuh 1,05. AC ini bebannya tadi diketahui ya. Ya, di soal diketahui nih AC. Ya. 1,2, ini 1,2. Jadi ini tuh 1,2. Kemudian AD dari ujung sini sampai ujung sini 2,1 ya. Dari ujung sini ke sini itu 2,1 meter. Ya, semua diketahui. Ini 2,1. Nah, jadi tinggal kita hitung. Min 90 kali 1,05 min 210 kali 1,2 tambah T kali 1,2 sama dengan 0. Oke, berarti sekarang supaya tidak ada 005-nya kita bikin aja ini. Ini
pindah ke sana plus semua ya. Jadi T kali 2,1 sama dengan, ini pindah ke sana plus ya. Nolnya kasih ke sana, 10,5. 9 kali 10,5. Min pindah ke sana plus. Nolnya kasih ke 1,2. Jadi 21 kali 12. Gini. Oke. Oke. Maka tinggal Anda hitung sekarang ya. Jadi oke. Dikali 10 lagi. Jadi T sama dengan dikali 10 biar koma ini hilang. Jadi 2,1 jadi 21. Ini 9 kali 105 ditambah 21 kali 120. Nah, begini. Ya kan lebih gampang. Anda sudah tahu 105 dibagi 21 itu 5. Jadi ini dibagi 21, 5. 21 hilang, 1. Jadi hasilnya tinggal 9 kali 5, 45. 1 kali 120, 120. Maka hasilnya adalah 165 Newton. Ya. Jadi kalau Anda lihat lagi di soal ini, ya, 165 Newton itu, Anda lihat 165 Newton itu jawaban B. Ya, jadi ada di jawaban B ini. Ya, jadi di jawaban B ini ada 165 Newton. Ya, jadi jawabannya B. Oke, itu soal yang kedua ya. Selanjutnya adalah nomor 31. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini ada nomor 31. Gambar ini Oh, 31 sudah. 33. 33. Yang bawah ini. Nomor 33 yang bawah ini. Nah, ini ada gambar persis seperti ini. Saya gambar ulang. Persis seperti ini. Ya, saya baca. Sebuah batang bermasa 2,8 kg. Ini. Kilogram, sorry. Diberi engsel pada salah satu ujungnya. Ini engsel. Yang menopang sebuah balok bermasa 0,9 kilo. Ini baloknya. Ya. Batang dipegang datar oleh sebuah batang vertikal. Nah, ini ada lagi batang vertikal. Bermasa 1,2 kilo. Yang diam di atas sebuah timbangan. Ini timbangan ini. Skala Newton. Pada ujung lainnya seperti pada gambar. Bacaan yang ditunjukkan skala. Jadi berapa bacaan yang ditunjukkan oleh skala timbangan ya. Jadi bacaan skala timbangan ini berapa. Ya. A, B, C, D. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau saya gambar ulang seperti ini. Nah, seperti tadi, pertama kita harus gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu juga tahu tentang engsel ya. Kita perlu tahu tentang engsel. Yang di sini ya, kalau ada disebut engsel. Engsel itu selalu dia memiliki gaya vertikal dan gaya horizontal. Ya, di engsel itu selalu akan bekerja gaya horizontal dan gaya vertikal. Ya, sembarang saja arahnya. Ya, kalau nanti ketemu positif, kalau memang ditanya, kalau ketemu positif berarti arahnya sudah betul, tapi kalau ketemu negatif berarti arahnya berlawanan. Ya sebetulnya sembarangan aja. Jadi supaya gampang gambar aja sembarangan. Dan ingat, ini engsel ya. Ini pastikan batang ini menekan engsel ke kiri, maka pasti ini engsel akan menekan batang ke kanan ya. Bekerja pada batang ya. Gaya yang bekerja pada batang itu pasti horizontal ke kanan. Vertikal ini nggak usah Anda pusingkan. Ya. Bisa ke atas boleh, ke bawah boleh. Coba kalau misalnya, oh ini rata-rata ke bawah, berarti saya misalkan ini ke atas. Nggak apa-apa. Nanti kalau memang gaya ini perlu dihitung, kalau nanti ketemu V-nya itu positif, ya berarti arahnya sudah betul ke atas. Tapi kalau ketemu negatif, berarti arah sesungguhnya ke bawah. Jadi nggak usah terlalu takut. Itu yang pertama, pengetahuan Anda tentang engsel. Oke, jadi sekarang tentu seperti biasa, kita harus gambar gaya-gaya ya. Sistem kita ini kan batang horizontal dan batang vertikal. Pertama kan gaya berat. Ya toh? Gaya berat. Tentu batang ini masanya 0,9 dia punya berat ya. Dia punya berat ke sini. Nah, ini ya. Ini kita anggap aja M1G gitu kan ya. Pasti 9. 0,9 kali 10 ya, 9 Newton. Kemudian ini, batang ini punya berat. Di sini kira-kira di tengah-tengah ya. Nah,
Ini M3, M3G. Oh sorry. Ini batang ya, batang 2,8, 28. Yang ini kan batang nih, batang yang ini. Kalau ini beban, ya M2 ini, nah, 28. Ini M3G 1,2 kali 10, 12. Nah yang ini kayak gaya normal tadi ya, gaya normalnya neken batang 9. Ya, ini yang M1G. Nah seperti itu. Nah jaraknya tentu Anda lihat di gambar awal ya. Jaraknya Anda lihat di gambar awal nanti. Anda kan perlu jarak nanti. Nah, ini 0,6. Ya, taruhlah ini seperti tadi. Ini kita namakan A. Ini kita namakan B. Gayanya kerja di sini. Ini gayanya kerja di sini. Kita namakan C. Ya. Kemudian ini kerja di sini. Ya, ini kita namakan D lah. Ya toh, di sini kan dia D. Nah. Oke. Sudah selesai ya. Untuk gaya berat. Kemudian gaya engsel ini. Ya, itu yang tadi sudah. Yang kedua gaya normal kan? Gaya normal. Ya. Jadi gaya engsel sudah, gaya berat, gaya normal. Nah, ini sebetulnya gaya normal ini kan. Tapi ini. Nah, sekarang ini Anda lihat di timbangan. Anda lihat di timbangan. Timbangannya ini kan ditekan ke bawah ini. Ini sebetulnya. Nah, timbangan itu ditekan dengan gaya normal. Makanya timbangannya akan defleksi. Nah sebetulnya yang ditanya ini sebetulnya ya, bekerja pada timbangan. Tapi nggak bisa Anda hitung N dari timbangan ya. Kenapa? Karena di timbangan ini ada gaya lain. Ini timbangan ya. Timbangan pasti punya berat kan. Ini ada gaya berat ya. Nah ini adalah berat timbangan. Berat timbangan nggak diketahui. Kemudian yang kedua, timbangan ini menekan lantai ini ke bawah. Lantai akan menekan ke atas. Nah, ini N lantai. Gaya normal lantai pun tidak diketahui. Ya, jadi ini tidak diketahui. Ini tidak diketahui. Berat timbangan juga nggak diketahui. Jadi nggak mungkin kita bisa hitung gaya normal dengan menggunakan keseimbangan ya. Sigma F sama dengan 0. Tidak bisa kita hitung gaya normal. Karena untuk menghitung gaya normal kita perlu gaya normal oleh lantai pada timbangan dan perlu gaya berat timbangan. Nah, tapi kita tahu reaksi dari gaya N ini kan N ini adalah gaya tekan ke bawah. Maka timbangan akan membalas, menekan batang tegak ini ke atas. Jadi dia akan membalas kan. Membalas ke sana. Nah ini yang kita hitung. Karena gaya ini sama dengan gaya ini. Aksi reaksi. Ya. Ini pasangan aksi reaksi. Ini gaya normal pada timbangan yang menyebabkan timbangan akhirnya defleksi. Ini adalah gaya normal timbangan pada batang yang tegak ini. Nah ini yang bisa kita hitung. Karena yang kita tinjau adalah batang. Oke, itu ya. Oke, sudah selesai. Jadi gayanya ada berapa? Di engsel ada 2. Kemudian ini berat beban 9. Berat batang horizontal 28. Berat batang vertikal 12. Dan gaya N. Seperti tadi. Kita akan gunakan sigma torsi kan? Kita akan gunakan sigma torsi dengan memilih poros. Ya, itu akan sama dengan 0. Nah, seperti tadi memilih poros. Ini kan porosnya bisa di A, bisa di B, bisa di C, bisa di D. D dengan E sama ini nanti ya. Ya. Atau D dan E sama ini. Karena ini proyeksi kan. Nah, Anda lihat A gayanya tidak diketahui, di sini tidak diketahui. Jadi ada kemungkinan kita pilih di A. Supaya kita tidak usah hitung gaya horizontal dan gaya vertikal. B, nah ini Anda lihat B diketahui. Nggak boleh memang. C, gayanya juga diketahui, nggak boleh. D, gayanya juga diketahui, nggak boleh. Apalagi di sini ada gaya N yang ditanya. Jadi kalau Anda ambil D sebagai poros, maka torsi dari gaya normal hilang. Sehingga tidak tercapai tujuan untuk Anda untuk menghitung gaya normal. Oke, jadi porosnya kita pilih di A ya. Jadi sigma torsi poros di A sama dengan 0. Nah, Anda sudah tahu torsi L kali F kan? Tadi sudah. Ya, ini nggak perlu. Jadi kita mulai dari B kan? B.
Nah, B itu gayanya ke bawah, porosnya di sana, jadi dia akan mutar ke sana kan. Ini akan mutar ke sana. Nah, ujung ini poros di sini akan mutar ke sana. Kemudian gaya normal ini N ini kalau kita proyeksikan ke sana, kalau terus ya ke sana arahnya juga gini. Gitu. Kemudian ini MG ke bawah. Porosnya di sini, berarti dia akan ke sana. Nah, jadi Anda lihat ini searah jarum jam min. Ini searah jarum jam min. Ini berlawanan arah jarum jam plus. Yang M3G searah jarum jam juga min ya, ini lihat nih. Nah, min juga ini. Jadi kalau kita lihat, saya mulai dari ini 9. Min ya, min 9 kali A apa? Karena porosnya A kan. Terus ini plus min juga 28 kali A apa dengan momennya kan gitu. Kemudian ini N ini plus N. Tapi nggak tahu, justru itu yang mau dihitung A berapa. Kemudian ini 12 min 12 kali A apa sama dengan 0. Sekarang tinggal ngitung A apa. Min 9 ya. Dari poros tadi tegak lurus AB. M2G dari poros tadi tegak lurus AC. N ini dari poros tadi tegak lurus AE kan? AE. Kemudian yang M3G ini kalau kita teruskan dari poros tadi tegak lurus AE juga. Nah, tinggal dimasukkan min 9 kali AB. Nah, itu sudah ada di sini tadi kan. Ya, ini Anda lihat AB 0,6. Ya. Ini Anda lihat nih. Nah, AB itu ini 0,6. Ini 0,6. Ya, jadi ini tuh 0,6. Sekarang AC. A ke C di tengah-tengah ya. Ini berat batang kan? Di tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah ini 0,6 tambah 1,4 ini 2 ini. Ya, Anda lihat ini 2. 0,6 tambah 1,4. Di tengah-tengahnya berarti 1. Berarti ini sini ke sini itu 1. Nah, ini tuh 1. Nah, sekarang AE. AE 2 dari ujung ke ujung 2. Ini tuh 2. Ini juga 2. Sama dengan 0. Oke, tinggal dimasukkan saja. Ini min 28. Sudah. N nggak tahu. Justru ini yang mau kita hitung. Ini min 12. Nah, ini kan. Nah, sudah. Tinggal hitung aja. Ya. Ini semua min. Kalau pindah ke kanan plus. Berarti N-nya sama dengan per 2 kan. Ini 2N kan. Pindah ke kanan ini. Ini 9 kali 0,6. 5,4. Ini plus 28. Ini plus 24. Nah udah. Tinggal dibagi 2 ya. Gampang hitungnya. Kalau kita bagi 2 tinggal berapa ini. Kalau kita hitung. 5,4 bagi 2, 2,7. 28 bagi 2, 14. 24 bagi 2, 12. 26, 28. 28,7. Ya, 28,7. Nah, kalau Anda lihat di buku ini, nah 28,7 nomor 33. Ah ini di jawabannya ada di C, ya. Jadi soal ini jawabannya ada di C, 28,7 ya. Jadi kita stop part 4 sampai sini sehingga dengan demikian besok kita selesai part 5. Ya, bab 1 ini selesai. Jadi jawabannya A ya. 28,7 itu ada di A. Bukan A. C. Jawabannya C. Sudah selesai kita bab 1 besok. Satu part lagi, part 5. Jadi sengaja sedikit-sedikit supaya Anda memahaminya juga sedikit-sedikit. Itu jauh lebih bagus. Nah, kalau Anda perlu soal tambahan seperti saya udah bilang kemarin, ini ada buku ini. Ya, penuntun belajar fisika ini banyak ini teorinya semua ada di sini. Bagaimana memilih poros,
Ya, di sini ada petunjuknya itu bagaimana memilih poros, ya. Kemudian keseimbangan, ya. Nanti Anda akan lihat keseimbangannya macam-macam. Nanti ada tangga, ya. Jenis-jenis tangganya pun macam-macam. Kemudian soalnya lebih bervariasi, ya. Ini ada tangga lagi, ada orangnya. Kemudian ini dan sebagainya, ya. Jadi lebih bervariasi soalnya, lebih banyak. Jadi memiliki dua buku ini akan menyebabkan Anda memahami konsep fisika dengan baik, dibantu dengan penjelasan saya di video ini. Demikian juga dengan video YouTube lainnya akan membantu Anda. Jadi tetap untuk belajar dari buku, karena buku lebih gampang, lebih mudah dibawa-bawa. Itu yang pertama mau saya katakan kepada Anda. Yang kedua, di dalam YouTube ini, jawaban bab 2 ini, yang bab 1 memang nggak ada, makanya saya selesaikan. Bab 2 juga tidak ada. Tapi mulai dari bab 3 sudah ada ya. Jadi di YouTube sudah selesai itu bab 3. Jadi kalau Anda mau lompat ke bab 3 nanti belajar, bab 3 itu adalah fluida statik. Fluida statik sudah ada di YouTube saya ini. Uji kompetensi soal ganjilnya. Ya, teorinya pun sudah ada. Kalau teori pasti semua sudah. Ya. Seperti ini di YouTube saya banyak soal keseimbangan yang menggunakan teori, ya. Kemudian fluida dinamik juga sudah ada di YouTube saya ini, ya. Nah, saya kurang ingat yang lainnya, tapi mudah-mudahan teori kinetik gas juga sudah ada mungkin, ya. Termodinamika juga sudah ada. Yang belum mungkin gelombang, ya, karena ini semester genap. Gelombang bunyi, alat optik pemanasan global itu belum. Ya, tapi semester yang ganjil ini kelihatannya, silakan Anda lihat termodinamika uji kompetensinya sudah. Teori kinetik gas juga uji kompetensinya sudah. Atau mungkin termodinamika belum. Tapi yang saya ingat teori kinetik gas sudah. Kalor dan perpindahan kalor sudah. Fluida dinamik sudah, fluida statik sudah. Nah, minggu depan kita akan masuk ke elastisitas zat padat. Jawaban uji kompetensi ganjilnya. Jadi setelah elastisitas zat padat ini, saya tidak akan menjelaskan lagi karena semua sudah ada. Mungkin nanti saya baru akan jelaskan termodinamika, tapi nanti. Ya, jadi sambil menunggu Anda belajar sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. Jadi sekali lagi, silakan belajar dari YouTube saya supaya Anda bisa belajar lebih dahulu sebelum guru Anda menjelaskan, sehingga Anda siap menghadapi ulangan kapanpun. Begitu yang bisa kita berikan kepada Anda. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, belajarlah keras sedini mungkin sebelum Anda terlambat, atau istilahnya masih ada kesempatan. Sehingga kelak ketika Anda memasuki pertandingan yang sesungguhnya, Anda dengan mudah akan lulus. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.